Buya, kami ingin bertanya, bagaimana sih pendapat Buya tentang sejarah peradaban Islam yang kita pelajari di kelas FKM 7 ini dan di Pintu? Sejarah peradaban Islam yang kita pelajari khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya kan? Itu mencakup tentang apa sih Buya daripada sejarah peradaban Islam itu? Keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai saat sekarang ini. Itu dia. Ada tiga masa periode tentang perkembangan Islam. Yang pertama, perkembangan Islam secara klasik yang kita pelajari tadi. Yang kedua, perkembangan Islam secara abad pertengahan. Yang ketiga, perkembangan Islam secara modernisasi. Jadi ketiga itulah yang harus kalian pelajari, betapa pentingnya peradaban Islam saat sekarang ini. Jadi Buya, dari semua kita pelajari ini, apa sih Buya yang harus kita bina dalam perkembangan Islam tadi? Oke, seperti sudah saya sarankan Anda saya berikan tugas, ya kan, masing-masing untuk mengetahui tentang peradaban Islam. Salah satunya di Masjid Raya. Yang kedua, Istana Maimun. Yang ketiga, di Masjid Al-Osmani, daerah Belawan. Yang keempat, Masjid Bengkok yang terdapat di Kesawan. Yang kelima, tentang Makam Datuk Bangun yang merupakan pendiri Islam yang pertama kali di Kota Bangun. Salah satunya adalah Datuk Bangun memiliki murid yang bernama Sisingamangaraja ataupun yang bernama Guru Patimpus. Guru Patimpus salah satu adalah murid daripada Datuk Bangun. Guru Patimpus masuk Islam gara-gara Syekh Datuk Bangun. Yang terakhir tadi, yang keenam, saya menjuru Anda untuk melihat Islam perkembangan di daerah Medan Sunggal, Masjid Baitur Jaman. Ya, jadi kita tak usah jauh-jauh, cukup daerah kota Medan aja kita lihat bagaimana perkembangan Islam tadi. Apa Buya manfaat daripada kita pelajarinya? Yaitu adalah kita melihat tentang sisi ajaran Islam dan sisi kebudayaannya. Apakah berkembang sampai saat ini? Apakah sudah vakum, tidak lagi berkembang? Itulah yang harus kita teliti. Ya, ada nggak Buya bentuk-bentuk daripada sejarah peradaban Islam tadi? Ada. Bentuk-bentuk daripada sejarah peradaban Islam tadi membentuk satu, organisasi Islam. Yang kedua, ekonomi. Itu dia. Jadi betul-betul Anda harus pahami tentang yang namanya peradaban Islam saat ini. Itu saja. Terima kasih.
Makasih ya Bu ya atas penjelasannya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kenalkan kami dari kelompok SPI yang akan meriset Istana Maimun. Nah, di sini saya sendiri Jenny Maya Halijah Sibon dan rekan-rekan saya yaitu saya Penadisa. Nah, di sini kami akan memperkenalkan kalian apa itu Istana Maimun dan bagaimana sejarahnya. Nah, langsung saja kita ke videonya ya, teman-teman. Tidak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bapak Wakil Dekan 1 yaitu Bapak Dr. Hasrat Effendi Samosir, SAGMA. Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak kepada Bapak, bagaimana sih Pak pandangan Bapak atau menurut Bapak terkait sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sejarah peradaban Islam ya di UIN Sumatera Utara, memang kita ini kan UIN ini dulu dari IAIN ya. IAIN itu adalah Institut Agama Islam Negeri. Selanjutnya bermetamorfosis atau melakukan perubahan menjadi universitas. Kalau yang namanya institut itu kan dia satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu agama-agama. Makanya ada Fakultas Dakwah, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Lalu kemudian di masa almarhum Prof. Nur Ahmad Fadil berubah menjadi UIN Universitas Islam Negeri, di mana dia mendirikan 4 fakultas umum ya, namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Saintek, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, dan kita lah ini Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, terkait dengan kita Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi kita punya visi misi kan dia berbasis masyarakat pesisir berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi distingsi kita itu keislaman. Nah, karena itu kita tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri, peradaban Islam itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa memang mata kuliah sejarah peradaban Islam ini dikaji di IAIN, termasuk di FKM ini kita mengambil dalam aspek ini yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya kan sejarah kesehatan dalam Islam, pengobatan dalam Islam, bahkan dokter pertama di dunia ini kan adalah Ibnu Sina, dan itu dokter yang dia dari ilmuwan cendekiawan Islam. Berarti kan kita sudah sangat tinggi peradabannya. Nah, yang kedua yang perlu kita ambil di sini dalam peradaban ini ada namanya teori spiral. Teori spiral itu berputar dia, kata Malik bin Nabi, Islam itu pernah jaya 700 tahun. Jadi dari zaman Nabi sampai dengan zaman Khalifah Turki Utsmani. Nah, 700 tahun lagi itu, 700 tahun kedua, Islam itu mundur, yang disebut dengan The Dark Age, masa kegelapan. Sedangkan di awal itu masa keemasan. Nah, 700 tahun berarti 1400 tahun atau 14 abad. Nah, sekarang abad ke-15 sejarahnya kebangkitan kembali. Dan UIN Sumatera Utara termasuk organisasi bahagian daripada sejarah kebangkitan Islam itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya Islam ini sudah sangat maju peradabannya dulu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi karena itu kita ini tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah peradaban Islam itu sendiri, karena memang UIN ini dalam rangka mewujudkan kemajuan Islam dan peradaban Islam itu sendiri. Gitu. Ada lagi? Oh, sepertinya cukup itu aja Pak. Ya, itu aja. Oke. Ya. Nah,
kasih Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak mana sih secara istana Maimun? Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah, tanggal 26 Agustus tahun 1888. Nah, itu dia gambarnya itu. Iya. Ya, didirikan. Jadi sampai saat ini sudah lebih kurang 150 tahun. 150 tahun. Sebagai macam adik bilang tadi, bagaimana terbentuknya istana ini sebagai pusat pemerintahan zaman dulu lah, masih zaman kerajaan sebelum kita merdeka. Iya. Dan Sultan Delhi lah yang menguasai kota Medan, tanah Delhi namanya. Sampai sekarang masih ada sultannya, tapi hanya sebagai adat istiadat budaya saja. Jadi itu Istana Maimun ini kan sekarang ini sudah tidak lagi kayak berorganisasi begitu. Jadi maksudnya bagaimana Istana Maimun ini berhenti gitu, Pak, kerajaannya? Istana Maimun nggak berhenti, masih terus sampai sekarang. Oh, Dan bergabung dengan NKRI. oh, makanya Negara Kesatuan Republik Iya, Indonesia, iya. karena ada presiden lagi. Jadi seluruh sultan-sultan yang ada, saya rasa di Sumatera Utara ini termasuk 5 kerajaan Melayu. Delhi, Serdang, Langkat, Kota Pinang, Asahan semua bergabung iya. ke NKRI. Jadi sejak 1948 istana ini sebagai adat istiadat budaya Melayu. Menurut Ato itu apa peran Istana Maimun ini dalam kehidupan sosial di Medan ini, Pak? Peran Istana Maimun sekarang ini? Istana Maimun ini Kesultanan Delhi. Perannya hanya sebagai menyatukan adat istiadat budaya Melayu, orang-orang masyarakat Melayu lah di sini. Masih sampai sekarang masih eksis. Mudah-mudahan Melayu ini bisa bersatu, bertahan sampai saat ini. Nah, itu orang Melayu. Jadi tuh kayak peninggalan masa saat istana ini masih aktif. Ini peninggalannya kira-kira apa aja yang ada di sini, Pak? Peninggalannya ya cuma sejarah saja lah. Kayak Tadi kan pernah lihat ke dalam, itu adalah singgasananya Sultan. singgasana. Dan ada di samping kiri kita itu kres-kresnya bendera-bendera kerajaan pada zaman dulu. Dan masih ada lagi pakaian-pakaian istiadat Melayu sampai sekarang masih ada. Dan sekarang sultannya pun masih ada. Tapi sekarang Sultan Delhi kita ini sudah yang ke-14. Usianya sekitar 26 tahun. 20, masih muda. Masih muda. Oh, Namanya Tuanku Mahmud Arya Lamanjidi. usianya 26 tahun. Ya, Tapi dia tidak tinggal di sini ya? di sini tapi saat ini dia umrah belum pulang. Tapi dia dosen itu. Oh, dosen di mana? Di USU. Oh, muda ya? Masih muda, 26. Siapa saja sih Tok yang sultan yang pernah tinggal di sini? Yang kakak Sultan Delhi yang ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 sultan. 5 sultan. Apa sih Tok alasan pemindahan pusat pemerintahan dari Labuhan ke Delhi ke Medan? Alasannya? Ya, dari dulu dari Labuhan Delhi, bukan Iya, Delhi, iya. Labuhan Delhi. Di sana dulu pusat kerajaan Melayu. Masih ada situ masjid-masjidnya masih ada, masih terawat dengan baik. Karena kekuasaannya tambah besar, pindahlah ke Medan ini. Medan ini lebih besar. Oh, karena lebih besar di sini ya? Keadaan lah, tambah maju ya kan. Tambah maju dia. Karena di sini Sultan dulu
melontarkan anak kepada pengusaha Belanda tanam perkebunan tembakau. Itu ada bisa tengok sejarah tembakau. Sampai sekarang ya perkebunan sekarang menjadi PTP, BUMN. Berdirinya Istana Maimun itu tahun berapa? Ya, Berdirinya Istana Maimun. tadi sudah 1888. Oh, sebelum 1888. tahun sebelum. Oke. Berarti dari awal itu Sultan ini memeluk agama Islam ya, Pak? Iya. Oh. Pemimpin agama lah dia. Yang bekerja di Kesultanan daerah Kesultanan dulu harus beragama Islam. Jadi dampingi para Tuan Syekh. Oke. Berarti itu. Udah, itu aja. Udah, cuman pesan dari saya pula untuk kalian semua. Jauhin narkoba ya. Oh iya, jauh lah, jauh. Kalau sudah dimulai tidak bisa berhenti. Iya, siap. Itu juga. Jadi satu semua ya kan. My lips like sugar.